Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Setelah sebelumnya kami berhasil menyelesaikan proses import master data di Odoo, pada video kali ini kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan simulasi transaksi Procure to Pay atau P2P. Procure to Pay adalah proses bisnis yang menggambarkan alur pembelian mulai dari pembuatan permintaan pembelian, penerimaan barang, hingga pembayaran kepada vendor. Melalui proses ini, perusahaan bisa memastikan bahwa setiap transaksi pembelian tercatat dengan rapi, efisien, dan terintegrasi antar departemen. Dalam simulasi ini, kami akan memperlihatkan bagaimana proses P2P dilakukan di Odoo 18 Community Edition, mulai dari bagian purchasing, warehouse, hingga accounting, supaya alur pembelian dan pembayaran bisa terlihat jelas dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke skenario simulasi Procure to Pay. PT Rasa Kita adalah distributor tunggal makanan ringan yang membeli barang dari beberapa importir di Jakarta dan menjualnya ke berbagai toko di wilayah Jakarta. PT Rasa Kita akan membeli beberapa makanan ringan dari Abdi Sejahtera CV importir. Yang pertama Apollo Roka Ref 480 gram 10 pieces, Apollo Roka Toples 10 pieces, Much Better Vanilla 10 pieces, dan Cadbury Dairy Milk All Almond Nut 10 pieces. Pada saat menerima produk dari vendor, bagian warehouse akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan atau dengan kata lain hanya diterima dalam satu pengiriman saja. Selanjutnya vendor bill dari Abdi Sejahtera CV nantinya akan dibayarkan sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Dalam skenario ini, kita akan memiliki 3 akun untuk 3 bagian berbeda, yaitu Miranda Accounting untuk Finance dan Accounting, Celia Purchase untuk pembuatan dokumen purchase order, dan Puji Warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Yuk langsung saja kita lihat proses simulasi Procure to Pay di Odoo 18. Langkah pertama, buka database Odoo dengan nama O18CE kelompok 3 transaksi, masukkan email dan password, lalu klik login untuk masuk ke dashboard utama Odoo. Langkah kedua, kita akan masuk ke menu settings lalu pilih manage user. Di sini sebenarnya kita perlu membuat 3 akun pengguna, yaitu Celia Purchase, Puji Warehouse, dan Miranda Accounting. Tapi karena akun tersebut sudah saya buat sebelumnya, kita bisa langsung lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, centang ketiga user tersebut, lalu klik tombol action dan pilih change password. Isi password baru untuk masing-masing akun, lalu klik change password supaya setiap user bisa login menggunakan akunnya masing-masing. Setelah semua user siap, kita akan mulai melakukan simulasi proses P2P. Selanjutnya login menggunakan akun Celia Purchase. Lalu masuk ke modul Purchase. Di dalam modul ini, klik tombol New untuk membuat dokumen pembelian baru atau Request for Quotation. Lalu pada kolom vendor, pilih nama pemasok yaitu Abdi Sejahtera CV. Selanjutnya tambahkan daftar produk yang akan dibeli, seperti Apollo Roka Ref 400 gram sebanyak 10 pieces, Apollo Roka Toples 10 pieces, Much Better Vanilla 10 pieces, dan Cadbury Dairy Milk Almond Nut 10 pieces. Setelah memasukkan nama produk, jumlah, dan harga per unit sesuai simulasi, pastikan juga kolom subtotal, total harga, dan pajak sudah muncul dan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Kalau semua data sudah benar, klik confirm order untuk mengubah RVQ menjadi purchase order. Setelah dikonfirmasi, status dokumen otomatis berubah dari RVQ menjadi purchase order, yang artinya pesanan resmi dikirim ke vendor. Login menggunakan akun Puji Warehouse, masuk ke modul inventory. Di dalamnya akan muncul notifikasi atau dokumen receipt, yaitu tanda bahwa ada barang yang harus diterima dari purchase order yang sebelumnya dibuat oleh bagian purchase. Klik dokumen resip tersebut, lalu periksa kembali detail produknya.
Pastikan nama barang, jumlah, kuantiti, dan vendornya sudah sesuai dengan yang dipesan. Kalau semua data sudah benar dan barang memang sudah diterima secara penuh, lanjutkan dengan klik validate. Setelah divalidasi, status dokumen otomatis berubah dari ready menjadi done, yang artinya barang sudah resmi diterima dan masuk ke stok perusahaan. Login menggunakan akun Miranda Accounting, masuk ke modul Purchase, kemudian buka purchase order yang sebelumnya sudah dibuat dan diterima barangnya oleh bagian warehouse. Lalu, klik Create Bill untuk membuat tagihan dari vendor. Setelah itu, tagihan atau vendor bill akan berstatus draft. Lalu isi bill date sesuai dengan tanggal hari ini. Lalu klik Confirm. Statusnya akan berubah menjadi posted, yang berarti tagihan sudah siap untuk dibayar. Selanjutnya klik tombol Pay untuk memproses pembayaran. Pada bagian jurnal, pilih bank. Untuk payment method, pilih manual payment dan biarkan resip bank account kosong. Pastikan juga nominal amount, payment date, dan memang sudah benar. Kalau semua sudah sesuai, klik Create Payment. Setelah itu, status tagihan akan berubah menjadi in payment, yang artinya vendor sudah berhasil dibayar. Dengan begitu, seluruh proses procure to pay, mulai dari pembuatan pesanan, pembelian, penerimaan barang, hingga pembayaran sudah selesai dilakukan. Demikian simulasi procure to pay atau P2P yang telah kami lakukan di UDU 18. Melalui simulasi ini, kita bisa melihat bagaimana proses pembelian berjalan secara terintegrasi, mulai dari pembuatan purchase order, penerimaan barang oleh bagian warehouse, hingga proses pembayaran oleh bagian accounting. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memantau transaksi secara real-time, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan memastikan setiap pembelian tercatat dengan akurat. Terima kasih telah menonton video kami.